Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggota Umi Mustaidah, saya Vika Sofiananda dan Wahyu Handayani. Di sini nanti kami akan mempresentasikan tentang tasawuf di Indonesia, kajian dan tokoh ajarannya. Sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Membahas perkembangan tasawuf di Indonesia tidak lepas dari pengkajian proses islamisasi di kawasan ini, sebab penyebaran Islam di Nusantara merupakan jasa para sufi. Dari sekian banyak naskah lama yang berasal dari Sumatera, baik yang ditulis dari bahasa Arab dan bahasa Melayu, berorientasi sufisme. Hal ini menunjukkan bahwa pengikut tasawuf merupakan unsur yang sangat dominan dalam masyarakat pada masa itu. Sejak berdirinya kerajaan Islam di Pasai, kawasan Pasai menjadi titik sentral penyebaran agama Islam ke berbagai daerah di Sumatera dan pesisir utara Pulau Jawa. Islam tersebar di ranah Minangkabau atas upaya Syekh Burhanuddin Ulakan pada tahun 1693 Masehi, murid dari Abdurrauf Singkel yang terkenal dengan Syekh Tarekat Syataria. Perkembangan Islam selanjutnya digerakkan oleh Wali Songo atau Wali Sembilan. Sebutan itu sudah cukup menunjukkan bahwa mereka adalah penghayat tasawuf yang sudah sampai pada derajat wali. Para wali bukan saja berperan sebagai penyiar Islam, melainkan mereka juga ikut berperan kuat pada pusat kekuasaan kesultanan, karena di itulah mereka mendapat gelar susuhunan yang biasa disebut sunan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama, Hamzah Fansuri, yaitu pada tahun 1016 Hijriah atau 1607 Masehi. Nama Hamzah Fansuri di Nusantara bagi kalangan ulama dan sarjana penyelidik keislaman tak asing lagi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat bahwa Syekh Hamzah Fansuri dan muridnya Syekh Syamsuddin Sumatrani termasuk tokoh sufi yang sepaham dengan halaj. Paham hulul, istihad, mahabbah, dan lain-lain adalah seirama. Syekh Hamzah Fansuri diakui sebagai salah pujangga Islam yang sangat populer pada zamannya. Hingga kini namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusastraan Melayu dan Indonesia. Selanjutnya ada Nuruddin Araniri, yaitu pada tahun 1068 atau 1658 Masehi. Araniri dilahirkan di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di kota Gujarat, India. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Hasanadzin Al-Hamid Al-Syafi'i Araniri. Menurut catatan Azumardi Az-Zahra, Araniri merupakan tokoh pembaharuan di Aceh. Ia mulai melancarkan pembaharuan Islamnya setelah mendapat pijakan yang kuat di Istana Aceh. Pembaharuan utamanya adalah memberantas aliran Wujudiyah yang dianggap sebagai aliran sesat. Yang ketiga, Syekh Abdurrauf Al-Sinkili pada tahun 1024 sampai 1105 Hijriah. Abdurrauf Al-Sinkili adalah seorang ulama dan mufti besar kerajaan Aceh pada abad ke-17, 1606 sampai 1637 Masehi. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri. Sejarah mencatat bahwa beliau adalah murid dari dua ulama sufi yang menetap di Mekah dan Madinah. Ia sempat dibayar tarekat Syatariah. Di samping ilmu-ilmu sufi yang lain, sekte dan bidang ruang ilmu pengetahuan ada hubungannya dengannya. Syekh Abdurrauf juga menolak paham Wujudiyah yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan hamba. Pemahaman Abdurrauf terhadap konsep martabat tujuh terletak pada posisi Tuhan terhadap ciptaannya. Ia lebih menekankan aspek transendensi Tuhan terhadap ciptaannya daripada aspek imanensi sebagai paham kaum Wujudiyah. Yang keempat adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, 1337 sampai 1111 Hijriah atau 1627 sampai 1699 Masehi. Adalah seorang sufi agung yang berasal dari Sulawesi dan dilahirkan pada tanggal 18 Syawal 1036 Hijriah atau bersamaan dengan 3 Juli 1629 Masehi. Salah satu ajaran Yusuf Al-Makassari dalam tasawuf yakni pendapatannya mengenai insan kamil dan proses penyucian jiwa. Ia mengatakan bahwa seorang hamba akan tetap hamba walaupun telah naik derajatnya, dan Tuhan akan tetap Tuhan walaupun turun pada diri hambanya. Menurutnya,
Kehidupan dunia bukanlah untuk ditinggalkan dan hawa nafsu harus dimatikan. Sebaliknya, hidup diarahkan untuk menuju Tuhan, dan gejolak hawa nafsu harus dikendalikan melalui tertib hidup dan disiplin diri atas dasar orientasi ketuhanan yang senantiasa melindungi manusia. Berkenaan dengan cara-cara menuju Tuhan, ia membaginya dalam 3 tingkatan. Yang pertama, akhyar atau orang-orang terbaik, mujahad asy-syakha, orang yang berjuang melawan kesulitan, dan ahlil adzikrir. Selanjutnya adalah Namawi Al-Bantani pada tahun 1813 sampai 1879 Masehi. Abu Abdul Al-Mufti Muhammad bin Umair bin Al-Nawawi Al-Jawi dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi di desa Tanara, sekarang masuk wilayah Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jawa Barat, Indonesia. Sebelum melakukan perjalanan ke Mekah, ia sempat berguru kepada ayahnya sendiri, Kiai Haji Umar, seorang penghulu dari Tanara. Ia pun sempat belajar kepada Kiai Haji Sahal, seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Selanjutnya, Abdul Samad Al-Palimbani. Ia adalah seorang ulama sufi kelahiran Palembang pada permulaan pada abad ke-18, kira-kira 3 atau 4 tahun sebelum 1700 Masehi, dan meninggal kira-kira tidak lama setelah tahun 1203 Hijriah atau 1788 Masehi. Ia adalah putra Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani dari Yaman, seorang ulama sufi di sana, dan juga pernah diangkat menjadi mufti besar di Kedah. Ketika berada di Palembang, Abdul Jalil menikah dengan seorang wanita negeri ini yang bernama Raden Ranti. Dari pernikahan ini lahirlah Abdul Samad Al-Palimbani. Yang terakhir yaitu Hamka pada tahun 1908 sampai 1981 Masehi. Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah dilahirkan di Tanah Sirah, Sungai Batang di tepi Sungai Maninjau, tepatnya pada tanggal 13 Muharram 1362 Hijriah, bertepatan dengan 16 Februari 1900 Masehi. Ayahnya yang bernama Abdul Karim Amrullah yang termasuk keturunan Abdul Arif, gelar Tuanku Pariman atau Tuanku Nantuwo, adalah salah satu pahlawan Paderi. Pemikiran tasawuf menurut Hamka salah satunya tentang pengertiannya tasawuf pada hakikatnya adalah usaha yang bertujuan untuk memperbaiki budi dan membersihkan batin. Artinya, tasawuf adalah alat untuk membentengi dari kemungkinan-kemungkinan seseorang terpeleset ke dalam lumpur keburukan budi dan kekotoran batin yang intinya antara lain dengan berzuhud seperti teladan hidup yang dicontohkan Rasulullah lewat as-sunnah yang sahih. Pengaruh dan pengamalan tasawuf di Indonesia. Dalam keadaan dan kondisi sikap mental yang seperti ini, ajaran Islam pun datang bersama dengan ajaran tasawufnya, yang kemudian berkembang menjadi ajaran tarekat. Perkembangan tarekat yang pesat membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah, karena perkembangan tarekat juga merupakan perkembangan dakwah Islam. Di antara aliran-aliran tersebut adalah 1. Tarekat Qadiriyah, tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 470 sampai 561 Hijriah atau 1077 sampai 1166 Masehi, yang terkenal dengan sebutan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Ghaus Qutb Al-Auliya atau Sultan Al-Auliya. Ia sangat terkenal di kalangan masyarakat muslim. Manaqib atau biografinya sering dibaca oleh para pengikutnya, karena ia dipercaya sebagai seorang wali yang memiliki derajat tinggi. Tarekat Qadiriyah menempati posisi yang amat penting dalam sejarah spiritualitas di dunia Islam, karena tidak saja sebagai pelopor lahirnya organisasi tarekat, tetapi juga sebagai cikal bakal munculnya berbagai cabang tarekat di dunia Islam. 2. Tarekat Syadziliyah. Tarekat Syadziliyah adalah aliran tarekat yang dinisbahkan kepada pendirinya Abu Hasan Ali Asyadzili 593 sampai 656 Hijriah. Ia adalah seorang Sunni yang berasal dari Syadziliyah, Tunisia. Tarekat Syadziliyah memulai keberadaannya di bawah salah satu dinasti Al-Muwahhidun di Hafsiyah, Tunisia. Tarekat ini berkembang pesat, antara lain di Tunisia,
Mesir, Aljazair, Sudan, Syria, Semenanjung Arab, dan Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Inti ajaran tarekat ini dikelompokkan ke dalam 5 hal, yaitu bertakwa kepada Allah, konsisten mengikuti sunnah, berbuat baik kepada makhluk, ridho kepada Allah, kembali kepada Allah pada waktu senang atau susah. 3. Tarekat Syattariyah. Tarekat Syattariyah adalah tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Syattar 890 Hijriah atau 148 Masehi di India. Ia adalah seorang ulama yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan As-Suhrawardi, ulama sufi pendiri tarekat As-Suhrawardiyah. Ia menetap di Mandu, sebuah desa di India bagian tengah, dan mendirikan khanaqah pertama bagi para penganut tarekatnya. Ia menulis kitab berjudul Lataif al-Ghaibiyah yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ajaran tarekat Syattariyah dan disebut sebagai cara tercepat untuk mencapai tingkat makrifah. 4. Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat yang didirikan oleh Muhammad An-Naqsyabandi. Tarekat Naqsyabandiyah merupakan sebuah tarekat yang mempunyai dampak dan pengaruh sangat besar kepada masyarakat muslim di berbagai wilayah. Tarekat ini pertama kali berdiri di Asia Tengah, kemudian meluas ke Turki, Syria, Afghanistan, dan India. Di Asia Tengah bukan hanya kota-kota penting, melainkan juga kampung-kampung kecil terdapat zawiyah dan rumah peristirahatan Naqsyabandi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas keagamaan yang semarak. Tarekat ini juga memiliki banyak pengikut di Indonesia. 5. Tarekat Khalwatiyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Muhammad Al-Khalwati 1397 Masehi dan berkembang di Mesir. Ia adalah seorang sufi yang sering melakukan khalwat atau bersemedi di tempat-tempat sepi. Tarekat Khalwatiyah merupakan cabang dari tarekat As-Suhrawardiyah yang didirikan oleh Syekh Umar As-Suhrawardi 539 sampai 632 Hijriah. Tarekat Khalwatiyah berkembang di berbagai negeri, seperti Mesir, Turki, Syria, Hijaz, dan Yaman. Mengenai perkembangan di Mesir, ajaran tarekat ini dibawa oleh Mustafa Al-Bakri, seorang penyair sufi asal Damaskus, Syria. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.